pekerjaan lain, saya juga punya banyak hal yang harus saya lakukan. Jadi saya bersepakat dengan kuasa hukum dan keluarga untuk melaporkan kembali. Dan ini adalah BAP tambahan, Bapak ya. Dan juga ada beberapa laporan lain ya terkait dengan media sosial. Jadi sekalian hari ini kita datang. Kerugian material berupa apa aja nih yang pencemaran nama baik? Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi seperti kalian semua tahu bahwa kami kuasa hukum keluarga Mbak Asanti dan Mas Ani hari ini memenuhi panggilan polisi untuk Mbak Asanti memberikan beberapa keterangan Untuk tambahan laporan kita. sekaligus menyerahkan beberapa barang bukti terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Bunda Asanti. Oke. Kita sudah membuat laporan sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat 3, pasal 45 ya, ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 310, 311 dan 55 KUH pidana. Kenapa ini perlu kami lakukan? Yang pertama, Mbak Asanti ini adalah public figure. Beliau seorang pebisnis yang memiliki mitra bisnis. Beliau harus menjaga integritinya sebagai seorang pebisnis yang bertanggung jawab, sehingga beliau merasa perlu memulihkan nama baik terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial. Pertama. Kedua, ini juga sebuah proses pembelajaran buat kita semua, tidak hanya bagi pelapor, terlapor, tapi juga bagi semua pengguna media sosial, agar ke depan lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam memilih narasi untuk diposting, apalagi kalau sampai menyudutkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang beliau ada di sini dan kami, karena kami akan melakukan hak hukum kami sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang pebisnis yang memiliki integriti terhadap partner bisnisnya. Kira-kira seperti itu tujuan beliau datang kemari. Jadi yang dilaporkan ada berapa orang? Terkait apa aja? Untuk hal-hal yang terkait dengan terlapor, karena ini masih dalam proses penyidikan, mari kita sama-sama menjunjung tinggi azas praduga bersalah. Silakan teman-teman nanti bicara langsung dengan orang yang berkompeten, which is penyidiknya langsung di cybercrime. Ya, mohon maaf kami tidak bisa mengeksplor itu di sini. Biar yang berkompeten yang lebih kemarin masalahnya ya? Mas ya. Mas Anang mungkin Bun, yang terkait Kakak Loli sendiri gimana, Bun? Yang baru kemarin yang baru Iya, enggak. Sebenarnya kesini itu kan buat tambahan BAP kasus yang lama itu. Sekalian juga kita minta petunjuk sama alhamdulillah terima kasih buat semua penyidik yang ada di cybercrime, luar biasa membantu banget karena bagi kita kalau misalnya ngata-ngatain kita berdua yang kita sudah biasa, tapi kalau ini udah ke ranahnya anak-anak, apalagi anak saya perempuan kan ini sudah di luar batas, jadi kita meminta petunjuk baiknya bagaimana, karena saya juga bukan tipe orang yang sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor kan enggak, kebetulan ini ada laporan lain, sekalian tadi minta petunjuk ke kasus yang hasil petunjuknya laporin atau gimana? Nah, itu masih kita kaji. Yang jelas sekarang saya yang laporan ini adalah laporan kasus yang lama, karena ini juga saya nggak akan ngelapor kalau nggak dilaporin duluan, tapi alhamdulillahnya laporan beliau tidak terbukti, dan alhamdulillah juga di pengadilan negeri alhamdulillah kita tidak terbukti juga, tapi kita tidak tahu beliau akan banding atau enggak, tapi bagi saya di stage awal aja udah terlihat bahwa nggak terbukti apa yang dituduhkan. Itu saya untuk yang Loli sendiri gimana tanggapannya, Bunda? Ya tadi saya juga tanya-tanya sama kita konsultasi sama pihak penyidik juga, karena kan juga saya nggak mau apa-apa sedikit, karena bagi saya dari 10 tahun kita bersama di medsos sudah banyak banget macam-macam, saya nggak pernah laporin kan gitu, karena bagi saya udahlah gitu. Tapi kalau udah ranahnya ke anak-anak dan udah parah ya, kalau cuma dikatain jelek apa bodo amat gitu, tapi kalau ngatainnya udah di hal-hal yang menurut saya mengerikan, itu kan kita orang tua nggak ada yang senang kalau anaknya dibegitukan. Jadi tadi kita juga minta petunjuk baiknya seperti apa gitu, tapi lebih ke laporan kita menambah BAP kita yang untuk kasus yang Berarti tidak ada kata maaf, Bun, ya, yang terkait Loli, Bun, ya? nggak tahu, nanti kita lihat. Lolinya sendiri seperti apa, Bun? Begini, mungkin perlu saya jelaskan. Untuk case-nya Loli, Bunda dan Mas Anang masih mereservir hak hukumnya, begitupun keluarga besarnya. Kalau dirasa perkembangannya semakin parah, semakin buruk, Pasti kita maka beliau berdua dengan tidak segan-segan akan melakukan upaya hukum. walaupun Makanya kembali beliau menghimbau kepada orang di luar sana, berbijaklah, berhati-hatilah di dalam membuat narasi di media sosial.
karena ini menyangkut masa depan anak. orang lain, Karena kan depan kalau anak-anak. tiba-tiba anak kita Ya. makan, misalnya mau menikah, nanti dikabarin buruk-buruk, nanti dia jadi stres atau apa, atau nanti anak kita yang kecil, atau anak kita yang pokoknya anak kan ada 4 gitu. Nanti takutnya kalau pihak lain yang nggak terima atau percaya atau apa kan itu nggak baik kan gitu. Jadi kita meminta petunjuk baiknya gimana supaya ke depan nggak ada yang bisa nggak berani sejauh ini lagi. Nggak akan kemarin kita bisa buktikan. Kan sudah dirilis di Instagramnya Bunda. Tapi Oral. tapi tantenya sudah meminta maaf katanya. Artinya bahwa kita bisa merilis ini, bahwa hal-hal seperti itu di Indonesia, saya setuju bahwa pergunakanlah sosial media dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang baik. Karena apapun juga pasti hal seperti itu akan terungkap. Karena kita bisa mengungkapkan, makanya dengan data yang kita punya pun, makanya kita berdiskusi, mohon petunjuk dari sini, arahan bagaimana terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan khusus buat itu loh ya. Kita benar-benar pas banget memang momennya gitu. Momennya. Pas kita dimintain BAP tambahan buat kasus yang lama, akhirnya pas kejadian ini kan kemarin, jadi kita sekalian minta petunjuknya. Dan kalau kita rasa udah kelewatan banget, makanya kita ya tadi diwanti-wanti sama kuasa hukum kita bahwa kita akan melihat gimana niat baik Perkembangannya.